Get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada malam hari ini memasuki edisi ke-49. Susunan sesi pada webinar kali ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah pemaparan materi oleh narasumber, minimal 45 menit. Nanti di tengah-tengah presentasi, Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan, mohon ditulis di kolom chat. Bagi penanya yang terbaik dan paling menarik, nanti saya undi untuk mendapatkan saldo UFO atau GoPay senilai Rp25.000 untuk 2 orang pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya langsung berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur edukasinya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kemudian yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah membangun engagement pengusaha ke karyawan yang akan disampaikan oleh Pak Kuku. Perlu Bapak Ibu ketahui, apa sih latar belakang saya untuk mengangkat tema pada malam hari ini? Pak Kuku dan Bapak Ibu semuanya, dulu kalau boleh saya bercerita, setelah saya lulus dari kuliah, saya diterima di suatu manufaktur atau pabrik. Kemudian selama 1 tahun, saya tuh tidak pernah ngobrol dengan pimpinan perusahaan, ya owner lah. Jadi paling banter itu saya ngobrolnya dengan manajer. Jadi bos yang tingkat kedua. Jadi Bapak Ibu, saya merasa bekerja di sana itu saya asing dengan bos saya. Sepertinya bos saya ini menjaga jarak, mungkin dia takut wibawanya akan turun kalau dia itu dekat-dekat dengan karyawan, apalagi karyawan yang tingkatannya paling bawah. Jadi untuk membahas fenomena ini akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Kuku. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang sangat luar biasa, Pak Kuku Widiatmoko. Silakan. Terima kasih Mas Pram, Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur bahwa kita masih diberi waktu, masih diberi kesempatan, terlebih masih diberi kesehatan. Dan terlebih dalam konteks pada malam hari ini, webinar OMG, obrolan malam Jumat yang digagas oleh Mas Pram ini, semangatnya luar biasa. Mas Pram sudah bisa mengawal OMG ini sampai malam ini ke-49. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Minggu depan sudah ke-50. Ini luar biasa. 50 kali. Luar biasa. Ya. Karena Mas Pram bisa mengawal, mampu mengawal,
mengkristalisasi ide, mencari narasumber, lalu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, terlebih berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri ini yang penting. Dilanjutkan apa tidak minggu depan, dilanjutkan atau tidak minggu depan, itu sudah. Itu kan terus dikomunikasikan Mas Pram dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya, dengan jiwanya, dengan perasaannya, teman-teman semuanya. Ya, bagaimana tidak kalau dengan pihak lain saja sudah gampang. Tinggal cari narasumber, relasinya Mas Pram banyak, gitu kan, tinggal telepon, atur waktu, diskusi soal tema, selesai. Selesai. Minggu depan tinggal Mas Pram bikin flyer, share, thread, gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, pada malam hari ini kita akan membahas tema. Saya mohon izin Mas Pram dan teman-teman, saya sengaja tidak membuat PPT-nya. Mohon maaf sekali. Ya, karena mau membuat itu agak waktunya ini butuh ngopi dulu. Jadi Silakan. saya mohon izin, mohon maaf baru pertama kali ini tidak menyiapkan materi. Tapi memang nanti metodenya berbeda dari biasanya Mas Bram. Saya sekali lagi mohon izin lebih banyak ke interaksi dengan teman-teman semuanya terkait dengan usahanya seperti apa, dan bukan bermaksud untuk mengambil ranahnya Expo, bukan, tapi saya ingin menggali lebih dalam dari teman-teman yang tergabung pada malam hari ini. Ya, membangun engagement pengusaha ke karyawan. Ya, tema yang ditawarkan, yang disodorkan, yang diberikan Mas Pram itu adalah membangun engagement pengusaha ke karyawan. Di awal tadi Mas Pram sudah menceritakan pengalamannya bahwa dia bekerja di sebuah perusahaan selama 1 tahun dan dia tidak tahu bosnya mana, ownernya mana. Tahunya mungkin ya. Apa Mas? Kurang dekat. Kurang dekat ya. Iya. Jadi enggak tahu siapa gitu bosnya. Nah, dari pengalaman itulah Mas Pram tampaknya tidak ingin hal seperti itu terjadi bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, dari situlah mau diangkatlah satu tema membangun engagement pengusaha ke karyawan. Mengapa ini perlu diangkat? Nah, kan begitu ya? Mengapa? Bagaimana kita bisa bekerja tapi tidak tahu, ya, tidak tahu bosnya itu siapa. Tuh. Yang kedua, bagaimana kita bisa bekerja jika hanya sebatas bekerja. Betul. Sebatas bekerja itu artinya apa? Ya wis pokoknya tiap pagi masuk kerja selesai pulang, besok masuk kerja sore pulang, terus saja bertahun-tahun seperti itu, bertahun-tahun ya teman-teman. Bertahun-tahun. Nah, apakah yang dialami oleh Mas Pram itu wajar-wajar saja, ataukah Bapak Ibu dan teman-teman pernah mengalami hal seperti itu? Ada sisi wajarnya, boleh. Ada sisi wajarnya, tidak boleh. Mengapa saya katakan? Jika itu memang sebuah perusahaan besar berarti itu saham kepemilikannya luar biasa, berbagai macam orang begitu, sah-sah saja demikian. Ya, jika itu perusahaan sangat besar, multinasional, multi macam-macam ya. Tetapi dengan kemajuan zaman, apakah masih tetap seperti itu? Nah, ini pertaruhannya dengan nama besar dan kelangsungan hidup si perusahaan. Nah, sekarang kita lebih membahas pada si pengusahanya. Ya, jadi kalau perusahaan itu adalah institusinya, ya perangkat-perangkatnya, sekarang kita lebih masuk ke pengusahanya. Pengusaha berarti siapa? Orangnya. Orangnya. Nah, kalau orangnya berarti bagaimana
bagaimana si pengusaha ini menjalin kedekatan dengan karyawan. Kalau ngomong pengusaha dan karyawan, maka ada strata menurut kajian ilmu sosial itu ada pimpinan dan bawahan. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kalau ngomong konsep tentang lebih tinggi dan lebih rendah, ada yang direndahkan, ada yang ditinggikan. Nah, relasi pimpinan dan bawahan itu sudah bisa mengandung strata yang membuat mindset bekerjanya pun berbeda ketika pengusaha ini dengan karyawannya diposisikan sejajar. Apakah bisa? Bisa. Apakah ada? Ada. Bagi pengusaha yang masih membawa satu kewibawaan, karena saya menjadi pemilik modal, maka saya akan melindungi, memproteksi marwah bahwa saya ini yang punya. Memproteksi. Sehingga karyawan, tidak semua karyawan, tidak sembarangan karyawan bahkan bisa dekat dengan saya. Maka statusnya, relasinya adalah pimpinan dan bos dengan karyawan. Tetapi ketika marwah pengusaha ini mencoba di breakdown, dikikis, mencoba diuraikan sehingga sejajar antara pengusaha dan karyawan sebagai sama-sama manusia, maka ini akan berbeda. Komunikasi, interaksi antara owner dengan karyawan ini akan cair. Tapi kalau pimpinan dan bawahan, maka akan terjadi satu gap, jurang pemisah yang sangat tinggi, yang sangat lebar, sehingga komunikasi antar keduanya sulit terbangun dengan baik. Nah, sekarang kita bicara pengusaha dengan karyawan. Itu jika ditempatkan pada konteks bahwa kamu menjadi bawahan saya. Tetapi dengan perkembangan zaman, tampaknya sudah tidak bisa. Bahwa pengusaha butuh orang lain. Pengusaha butuh orang lain. Contohnya aja Mas Bram. Mas Bram punya usaha, dia menempatkan karyawan itu sebagai apa, sebagai siapa. Kalau sebagai apa berarti manusia, sebagai siapa berarti partner, maka mindsetnya Mas Bram akan berbeda. Memperlakukannya pun pasti berbeda. Produktivitasnya, nah, nanti akan ada hubungannya dengan produktivitas dalam bekerja. Nah, coba ya, mohon izin, saya nyoba bertanya dengan Ruli Faison. Ruli Faison bisa open mic? Ruli ini bapak atau ibu? Cowok, Pak. Cowok? Ya. Ada? Pak Ruli Faison. Ya. Oke, siap Pak. Nah, Ya, malam Pak Ruli. Selamat malam Pak. Oke, gimana kabarnya Pak Ruli? Alhamdulillah Pak. Posisi di mana Pak Ruli? Posisi lagi di warung ini Pak. Wah, warung usaha Warung sendiri? bakso. Enggak Pak, kebetulan habis pulang. Oke. Maksud saya ada usaha atau ikut bekerja di mana begitu? Mohon izin. Saya masih kuliah Pak sama Oh, Gojek. kuliah. Oke. Nah, ini ya. Sudah jangan kuliah. mahasiswanya Pak Kuku ini. Kuliah di mana Pak Ruli? Mas Ruli? Di STI IBMT Surabaya Pak. Oh, Surabaya. Surabaya. Ya, masih kuliah tapi sudah punya pemikiran mencari ilmu di luar bangku kuliah Mas Pram ini ya. Mantap ya. Ada angan-angan bikin usaha Mas Ruli? Ada Pak, bisnis kuliner gitu Pak, usaha kuliner. Nah, Soalnya mantap. suka makan. Sama. Kuliner. Kira-kira kuliner yang seperti apa Mas Ruli? Yang apa? Kira-kira Untuk kuliner saat jenisnya apa? ini sih bakso sih Pak. Oh, bakso. Oke.
ikuti terus OMG Mas ya, pesan saya. Siapa? Ini yang keberapa sudah bergabung ke OMG Mas? Nggak ngitung sih Pak. Wah ini Mantap. Mas Pram, Ya. member ini ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Ruli. Semoga sukses kuliahnya. Semoga terwujud cita-citanya membuat usaha Amin. kuliner. Amin. Oke, saya geser ke Bu Sri Sunani. Bu Sri. Bu Sri monitor. Iya, Pak. Ya, Nah, selamat malam. Malam, Pak. Ya, Bu Sri. Mohon izin, Bu. Kita ngobrol-ngobrol boleh ya? Oke. Ya. Ibu tinggal di mana, Bu? Saya tinggal di Kalimantan Selatan, tepatnya di daerah Tanah Bubung. Waduh, Kalimantan Selatan, Mas Pram. saya. Apa saudara baru? Dapat info dari mana ini, Bu? Dari grup WA, Pak. Oh, ini yang sudah ikut yang keberapa ini, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Kira-kira, Bu? Alhamdulillah baru kali ini. Oh, alhamdulillah baru kali ini ya. Semoga setiap malam Jumat. ikut terus, Bu. Kalau Iya. boleh tahu, Bu Sri punya usaha, Bu? Punya, saya ada usaha kecil-kecilan, bikin ekstrak jahe. Ekstrak jahe. Nah, dikerjakan bersama siapa, Bu, kalau boleh tahu? Sendiri ada 2 karyawan, tapi karena jarang-jarang Pak produksinya. Oke. Ya. Nggak setiap hari produksi. Dikirim kemana, Bu? Konsumsinya, Bu? Maksudnya diedarkan. Ke Jawa juga. Ke Jawa. Ah, wes ya. Saya tidak mengupas dulu usahanya apa karena nanti ada kesempatan sendiri untuk expo produk Ibu ya. Iya. Nah, silakan nanti dipromosikan. Tapi yang mau saya tanyakan atau saya kulik tentang posisi karyawannya, Bu. Kalau boleh tahu, Bu. Oke. Posisi karyawan itu posisinya konteksnya saudara atau orang lain sebagai tetangga atau apa, Bu? Masih family, masih saudara. Oh, masih saudara. Oke. Kira-kira bagaimana Ibu selama ini menjalin komunikasi dengan karyawannya, Bu? Alhamdulillah baik sih Pak, karena termasuk masih tetangga juga juga family. Kebetulan kan beliau istilahnya kalau di keluarga itu, kalau bahasa Jawanya sih Pak D apa gimana ya, Pak D. Oke. Masih Istrinya ada Pak D. hubungan. Masih ada hubungan kekerabatan ya. Di komunikasi baik. Kalau waktu bekerja ya kita sama-sama, nggak ada istilah karyawan atau bos tuh nggak ada. Karena kami kerjakan secara kekeluargaan. Oke. Siap. Terima kasih Bu Sri Sunani di Kalimantan. Salam sehat. Ikut terus OMG, Bu, biar wawasan tentang pengusaha semakin cetar membahana. Satu lagi saya menyapa Bu Lili Stati. Bu Lili, monitor. Bu Lili. Iya, Pak. Ya, selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak Kuku. Salam Pak sehat. Salam sehat. Posisi gimana, Bu? Kotanya, Bu? Saya posisi di Sampit, Kalimantan Tengah. Ini audiensnya OMG udah sangat luas ini, Pak Kuku. Oke. Pak Kuku, Ya, Pak.
Pak. Bentar, ini Pak Kukunya. Bentar tuh, Lili. Pak Kuku. Halo. Halo, Iya, silakan. usahanya apa, Bu? Usahanya saya ada depo air minum, isi ulang, ada penjualan spare part isi ulangnya, sama melayani pemasangan depo air minum isi ulang, sama ada laundry juga. Rencananya ini mau buka rumah biliar di Waduh. samping ini. Mantap. Ya, Oke. oke. Saya tidak berbicara ke usahanya, tapi saya karyawannya ada berapa, Bu? Karyawan untuk sekarang kurang lebih 20-25. Nah, ini ya. Karyawannya ada 20. Kira-kira, Bu, kira-kira selama ini Ibu menjalin relasi dengan karyawannya seperti apa, Bu? Mengenal pun. Saya tiap hari berhubungan lewat WA grup, Pak. Oh, oke. 1 bulan sekali saya datang ke Palangka, 1 bulan sekali saya ke Pangkalan Bun, 1 bulan sekali, ya bukan 1 bulan sekali, saya sekarang domisili di Sampit. Oke. Cuman usaha ada di Palangkaraya sama Pangkalan Bun juga. Jadi sebulan sekali lah dikunjungi gitu. Mereka ada kesempatan untuk bertemu, Bu, antar karyawan, Bu? Biasanya saya pasti setiap kali kunjungan saya datangi semua. Oh. Iya. Dikumpulkan atau Ibu datang satu persatu ke mereka, Bu? Saya datangi ke tiap cabang. Oh, tiap cabang. Ya. Iya, tiap cabang saya datangin. Ya mungkin nggak ketemu saat itu, besok pas apa bulan berikutnya ketemu gitu. Ada momen mereka ada kegiatan bersama-sama nggak? Momen kegiatan bersama-sama. Jarang sekali ya Pak ya, karena beda kota. Oh, oke. Maksud saya ada satu hari libur untuk beraktivitas, bertemu, entah arisan, Catering. entah rujaan, begitu. Catering Oh, gitu ya. kalau antar karyawan tuh ada Pak, kan tiap minggu kita libur, laundry libur, depo air minum libur. Jadi mereka antar karyawan ada, cuman dengan owner jarang Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Lili di Kalimantan. Enggak Ya. Pak. Sama-sama. Teman-teman semuanya, menyambung bahwa membangun engagement pengusaha ke karyawan, ya ini sebetulnya sudah ada benih-benihnya, bibit-bibitnya yang di-sharingkan oleh teman-teman sendiri yang pada malam hari ini tergabung pada Zoom, pada webinar ini. Apa sih yang menjadi engagementnya, keterikatannya apa? Apakah keterikatan dalam konteks biologis persaudaraan antara karyawan dengan pengusaha, dengan owner, atau keterikatannya sebagai hak dan kewajiban, atau keterikatannya pada perjanjian, atau keterikatannya dalam hal apa? Win-win solution atau pada kesepakatan-kesepakatan tertentu. Kesepakatan tertentu artinya apa? Ya kita lepas. Kalau memang ada kesepakatan, ya kita bekerja by project. Atau memang kita harus ada keterikatan MOU, hak dan kewajiban. Nah, bagaimana teman-teman membangun ikatan itu? Saling ketergantungan itu sebetulnya menjadi dasar bahwa saya ada kesadaran bahwa butuh kamu. Kenapa? Karena kamu mampu membantu produktivitas diriku. Aku tidak mampu bekerja sendiri, menjalankan sendiri, tidak mampu. Nah, karena konteksnya kalian membantu, teman-teman membantu, ayo aku menghargai. Ya, bahasanya itu adalah menghargai, bukan menggaji. Kalau menggaji nanti pada posisi
kamu adalah alat produksi. Nah ini ya, mindsetnya nanti kalau kamu digaji, maka mindsetnya adalah alat produksi. Alat produksi, maka rentetan berpikirnya adalah ya digaji sekecil-kecilnya, bekerja sebanyak-banyaknya. Nah, munculnya menjadi sapi perah. Nah, ini repot. Sehingga seringkali terjadi gesekan, seringkali terjadi benturan, bahkan mohon maaf ya teman-teman, karyawan ini ada yang berbuat dalam tanda kutip usil. Ya, entah alatnya yang dicuri, entah uangnya yang dicuri. Karena apa? Dia pada posisi keterikatan yang tidak nyaman. Merasa tertekan, merasa di dalam tanda kutip mendapat suara-suara yang belayar-belayar terus dari bosnya. Saya pernah menjumpai di Malang, Mas Pram dan teman-teman itu ada pengusaha penjual bakso. Saya lihatin, dia itu uang itu enggak mau pegang, Mas, teman-teman. Jadi yang bayar ambil sendiri, maksudnya tetap ada karyawannya. Itu ya bukan di kotak kasir, Mas, tapi di tas kresek, coba. Menyimpan uangnya itu di tas kresek. Jadi bosnya ya hanya memantau saja. Karyawannya pingin beli apa, yang ngambil dari uang itu. Kalau kapan hari memang saya pernah ngobrol banyak diskusi, lebah gitu itu lek ono sing mohon maaf nyuri ya opo? Ya Jarno. Jarno gimana, Pak? Ya dhek kan ngerti dewi. Wong itu duit gak halal, uang tidak halal. Artinya bagaimana dia membangun sebuah keterikatan yang lebih sangat mendasar. Maksudnya apa? Kalau ada sampai mencuri, ya kalau ada elah balik ke biarkan dia butuh. Saya tidak akan mencari-cari. Toh ada rezeki lain yang akan kita dapat. Nah, bos, apa? Lah iki dodolan bisnis ya, Pak. Lah anak buah jenengan bolak-balik ngambil uangnya lah entek lah wis. Lah ora kate entek. Gila enggak? Lah terus, Bah, yo nanti anak sing rezeki sing gandeng. Ya benar, Mas. Wah. Anak buahnya untuk menjalin keterikatan butuh apa? Sepeda motor dibelikan. Dicicil anak buahnya potong gaji. Artinya apa? Untuk meningkatkan produktivitas sebagai feedback. Lah keterikatan seperti apa yang dibangun, yang disiapkan, yang diimplementasikan oleh teman-teman yang notabene menurut saya ini calon pengusaha. Meskipun karyawannya satu itu tetap pengusaha. Jangan minder. Meskipun satu, bagaimana menjalin relasi? Wes gaji pokoknya sekian, nanti kalau ada kelebihan dapat bonus dah. Itu kan satu metode keterikatan. Membangun kesadaran, melebihi jam kerja, ada pekerjaan banyak, rezeki banyak. Ada job sampingan yang bertambah. Sehingga mari kita terus bangun keterikatan antar pengusaha dengan karyawan, karyawan dengan karyawan pun juga perlu dibangun keterikatannya. Cara sederhana ada arisan. Ya, ada gathering. Ya, betul. Ada jalan-jalan bersama. Wes antar bos dan karyawan itu cair banget sudah, dilepas, nggak perlu bawa-bawa nama bos itu dalam konteks seperti itu. Karena memang saya pernah menjumpai bos yang masih memposisikan diri di luar pekerjaan, katakan gathering, itu yang memposisikan dia sebagai bos. Karyawannya pun mestinya itu menjadi suasana yang cair, menyenangkan, gembira, refreshing, malah sebaliknya. Udah segini, udah males aku. Lah, artinya jadi kontraproduktif. Yang mestinya lebih fresh, lebih segar suasananya, tapi justru sebaliknya. Itu Mas Pram yang bisa saya sampaikan. Wow, mantap. Oke, Bapak Ibu yang ada pertanyaan, mohon ditulis di kolom chat. Nanti kita jawab bersama-sama. Pertanyaan pertama ini dari saya nih Pak Kuku. Bagaimana ya merubah mindset pengusaha ke karyawannya
karyawan itu ada yang berpikiran sebagai bawahan atau sebagai partner atau rekan kerja. Ini cara mengubah mindset pengusaha agar berpikiran seperti itu bagaimana, Pak? Ya, jadi memang ini kan pada posisi mindset modal ya, Mas. Pengusaha itu modal. Punya modal, punya kapasitas, punya kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Tetapi dia tidak bisa melipat gandakan modal itu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, maka caranya bagaimana? Ya dia harus menyadari bahwa dia punya keterbatasan. Jangan merasa bahwa aku yang punya modal loh, kamu tak bayari. Ya. Oke, uangmu banyak, bisa apa kamu pikir bisa memperlakukan karyawanmu semaunya sendiri? Kan tidak bisa. Apa yang terjadi? Ya kan karyawan baru seminggu masuk, ngajari lagi, cari lagi, ngajari lagi. Lah kapan akan memulai perputaran usahanya tersebut? Maka yang harus perlu disadari adalah, oke, aku ini punya modal, tapi aku tidak bisa bekerja sendiri. Maka aku butuh orang lain. Lah butuh orang lain seperti apa spesifikasinya agar mampu membantu saya. Maka dibuatlah lowongan pekerjaan, usia sekian, keterampilannya ini, bla 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 bla. Nah, dari situlah akhirnya ditanamkan bahwa kamu di sini sebagai mitra kerja saya atau partner saya. Saya punya uang, kamu membantu saya, kamu bantu dalam menjalankan usaha ini. Ayo, usaha ini agar berlangsung, saya hidup, kamu dapat hidup juga. Dari sini akhirnya muncul bahwa karyawan tersebut terbangun mindset-nya, oh iya, aku diposisikan bukan bawahan, tapi sebagai partner atau mitra kerja. Ya, kamu partner saya, tolong aku dibantu menjualkan produk saya. Jika mampu sekian kamu jual, kamu dapat sekian. Fasilitas dari saya ini. Keuntungannya sekian. Sehingga karyawan itu merasa bagian penting. Nah, ini ya, menjadi bagian penting dalam usahanya itu. Bukan menjadi orang lain. Bukan menjadi pihak lain yang harus dijaga jaraknya. Nanti kalau kamu tahu rahasia saya, kamu akan mencuri ilmu saya, enggak. Ya. Tapi dia dilibatkan, Mas Bang. Ya. Dilibatkan dalam proses menjalankan, mengembangkan, menumbuhkan, memperluas itu. Jangan guys, kamu kerja ini. Artinya ya gimana kamu hari ini? Ya sebetulnya basa-basi, tapi itu menjadi satu metode strategi untuk kedekatan emosional. Emosional ini penting, bukan sekedar aku gajiku sekian. Belum tentu, Mas. Ditambah gajinya apakah otomatis produktivitasnya naik? Ya belum tentu. Nah, sekarang apa yang membuat produktivitas naik? Kondisivitas dari lokasi hubungan pribadi ini penting. Kenapa itu penting? Karena dengan kenyamanan, keharmonisan, maka produktivitasnya meningkat. Dengan produktivitas meningkat, maka pendapatan bertambah. Bukan sebaliknya, gajinya ditambah, belum tentu produktivitasnya bertambah. Itu Mas Bram. Ya. Ini lanjut ke pertanyaan dari Mbak Emal. Kita simak sama-sama. Ini juga dari Malang. Bagaimana membangun engagement dengan tim yang tidak bertemu secara langsung? Jadi tim saya mengerjakan produksi di rumah sendiri-sendiri, cuma ketemu waktu setor bahan dan hasil. Bagaimana cara yang baik untuk membangun engagement dengan mereka? Langsung aja ya. Jadi kalau masalahnya kita ini kan bukan mesin ya, ekosistem.
Manusia. Jika Mbak siapa Mas Pram? Mbak Emal. Mbak Emal mencapai kesadaran itu penting dan itu luar biasa. Kok kerja ngini tok yo? Kok kerja ngini tok yo? Seperti apa yang terjadi dialami oleh Mas Pram. Aku kerja ngini tok, orang ngerti. Sopo iki mek satu ketemu ya apa bro? Selesai. Dari kegelisahan yang dialami Mbak Elma ini, ayo coba, guys, gak pingin narujaan. Guys, gak pingin makan bakso. Guys, gak pingin, guys, ayo guys, di alun-alun, guys. Nah, kan. Ayo guys, golek es santan, guys. Iya. Ya, dari situ ini menjadi titik-titik temu. Manusia itu butuh perjumpaan. Kerja tok, ya, kerja tok. Tidak pernah ketemu, tidak pernah face to face, gajinya tinggi, lama-lama mengalami kejenuhan. Kalau jenuh lama-lama stres, kalau stres produktivitas menurun, akhirnya, nah, sudah turun semuanya akhirnya. Maka saran saya apa yang dialami oleh Mbak Elma, bisa nih teman-temannya, guys, mosok mek kerja tok. Ayo ngopi apa ayo golek es apa golek rujak apa gitu. Mbak Emma mana Mbak Emma? Emma Elfarid Mas. Mbak Emma monitor. Iya Pak, Ya, Ya. silakan. Nah, posisi di mana Mbak? saya di Malang Pak. Arema. Ikut konvoy ya tadi? Enggak Pak, ngurusin kerjaan. Kerja di apa Mbak? Ya bisnis itu Pak. Apa? Saya ada produksi tas, pouch, sama rajut-rajutan. Oke. Ya, Terus? ya itu sih Pak, emang saya selama ini gitu. Jadi produksinya itu dikerjakan sama tim saya dibawa pulang gitu Pak. Jadi saya cuman waktu ngasih bahan, terus ketemu lagi waktu mereka ngasihin hasilnya gitu aja. Oh. Nah, ya ini kan mulai membangun keterikatan ya. Nah, mulainya Mbak Emma bisa mengawali, guys, gak kesel arek kerja terus rek, gano acara ngopi ya. Oke. Emang Ngopi masih apa belum golek pernah. es santan? Mungkin itu sih Pak. Kalau biasanya waktu Idul Fitri, Lebaran itu paling cuman kasih parcel kayak gitu aja sih. Kalau yang bareng-bareng memang masih belum. Berapa orang saya, Mbak? Sekitar 5-an Pak. Bisa lebih juga sih. Jadi ada apa ya kayak Mosok ketemu ngenteni Rioyoan setahun sekali. iya masih belum. Soalnya itu Pak kan tim saya itu kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu yang juga punya keluarga sama anak gitu loh Pak. Jadi nggak bisa se-fleksibel saya kalau mau ngajak-ngajak keluar gitu. Oke nih, kalau Mbak Emma sudah pernah mendatangi satu persatu rumah temannya itu? Kalau rumah yang situ sudah ada yang belum. Jadi memang baru ketemu via online sama dia yang datang ke rumah saya. Tapi kalau yang lainnya sudah tahu rumahnya. Nah, kalau boleh tahu leadernya siapa ini? Maksudnya leader owner atau leader dari dari ekosistem yang sampean punya itu. saya sebagai ownernya sih Pak, apa itu termasuk leadernya juga? Nah, masuk. Saran saya Mbak ya, saran ini ya, mohon maaf ya. Iya. Sang owner ini kan coba ya sampean kunjungi satu-satu. Satu ngajak ngobrol, lihat rumahnya, lihat anggota keluarganya, bla bla bla. Silaturahmi ya. Nah, sehingga ada kedekatan emosional. Oh, Oke. aduh, Mbak Emma, ternyata meskipun di batin ya, aduh Mbak Emma, yuk gak tahu lihat rumahku sih. Masuk kerja terus gini, aku ya pingin saja nih kan bisa jadi ada hati kecil yang dialami oleh teman-teman yang ada di lingkaran Mbak Emma, tapi tidak mau terucap itu ya apa gitu kan, sungkan, repot, wis pikiran orderan, yang penting orderku beres,
tak kirim ke Mbak Emma ngetransfer aku, selesai. Iya, 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 iya. Jadi Jadi hanya sebatas transaksional terikatannya, tapi kurang mendalam. Kunjungi oke, oke. satu-satu, kalau ada yang ulang tahun atau acara opo, sempatkan sesempat-sempatnya. Oh iya ya. Oke, oke, siap, siap, Sempatkan Pak Dot. sesempat-sempatnya. Kalau masih di Malang bisa terjangkau transportasi, kunjungi. Bawakan bakso atau buah atau apa. Ya. Nah, mereka bukan lihat buahnya atau yang dibawa, Perhatian. tapi bahwa kerelaan Mbak Emma, kesediaan Mbak Emma datang. Perhatiannya Pak ya. Perhatiannya dan menghargai ini yang penting, Mbak. Betul. Aduh, Mbak Emma, terima kasih. Di tengah sibuk-sibuknya masih meluangkan waktu. Kok repot-repot sih Mbak Emma, kapan lagi ke sini bawa lagi ya, gitu loh, Mbak. Siap, 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 nanti tak rencanakan deh. Tak doakan semoga Mbak Emma sehat, usahanya lancar, rezekinya melimpah, saya dapat kebagian order terus. Nah, kan begitu, Mbak. Iya, Amin, betul, ya, betul, ya, betul, ya, oke, betul. benar, benar. Nah, Terima kasih, Pak. oke. Nanti tak coba. Ya. Saya boleh Terima bertanya? kasih. Ye. Siapa? Pak Vicky? Ya, Ya, silakan Monggo, langsung aja Pak. bagaimana cara mengontrol produktivitas dan kinerja dari karyawan dari sebuah perusahaan dalam membangun manajemen agar tetap berjalan dengan stabil dan aman? Apa saja langkah-langkah? Jelas, Mas. Mohon maaf, Mas Pram. Jelas enggak? Saya kok Ya, berodok. Di kolom chat itu ada. Oh, di ya, kolom chat, Mas. ya, jadi gini kalau- Pak, sebentar. Jadi untuk Sambil nunggu Mas Pram. Mas Fikih, ya mengontrol produktivitas dan kinerja karyawan terhadap perusahaannya, ini kaitannya dengan engagement, keterikatan. Kalau menurut Pak Kuku ini bagaimana? Nah, sekarang pertanyaan saya ya. Karena Mas Julianto bertanya, maka saya jawab dengan pertanyaan, Mas Pram. Mohon maafin Mas Juni. Apakah pertanyaan ini berdasarkan apa yang usaha Mas Julianto alami atau gimana, Mas? Sudah punya usaha, Mas? Belum. Oke. Oke ya, belum punya usaha ya. Halo. Ya. Nah, Ya. lalu kira-kira, mohon maaf sekali lagi. Pertanyaan ini muncul dari mana, Mas, kira-kira? Dari itu materi yang dibahas. Oh, oke. Nah, terima kasih. Jadi bagaimana mengontrol produktivitas loh? Ya. Kan ada bagian-bagiannya, Mas. Tetap bagian-bagian itu akan menjalankan tugas dan fungsi tupoksinya masing-masing. Ada supervisor, gitu, ada kepala divisi atau apapun namanya. Sesuai dengan SOP-nya tetap berjalan. Hanya yang menjadi fokus pembicaraan kita malam hari ini adalah bagaimana membangun keterikatan. Keterikatan itu bukan dalam artian bahwa tidak bisa kemana-mana, gitu. Bukan berarti tidak bisa kemana-mana. Tapi keterikatan di sini adalah bagaimana menjalin hubungan yang makin erat, merasa nyaman, merasa diterima. Ya. Nah, kalau masalah kontrol-mengontrol itu ada SOP-nya yang lain. Apakah tidak masuk dalam keterikatan? Nah, keterikatan antara supervisor dengan bagiannya itu, Mas. Ini dari saya nih Pak Kuku. Saya menarik sekali dari apa yang tadi kresek hitam tadi. Pertanyaan saya, bagaimana cara membangun keterikatan agar karyawan itu bisa bekerja dengan jujur? Ini Mas, saya itu herannya di sana. Bagaimana si pengusaha bakso ini, penjual bakso itu ya, dia hanya melihat saja, Mas. Yang ngambil, yang menerima uang itu ya karyawan, yang mencarikan pengembalian itu ya karyawan, dimasukkan tas kresek. Yes, bosnya dilepas, wis. Dilepas begitu saja. Dilepas jalan sendiri.
Dan terus bagaimana ngontrolnya? Nah, bosnya kan sudah tahu. Bahan hari ini produktivitasnya sekian. Uang yang masuk sekian, yang laku sekian. Tinggal dihitung aja. Dan nanti dia akan tetap baik sama karyawannya. Ketika karyawan tidak baik, tapi bosnya terus baik, maka suatu saat dia akan tidak kuat sendiri. Tidak tahan sendiri loh. Wong bosku iki dia aku mohon maaf ya, aku ngambili, aku merusak iki kok tetap baik. Lama-lama dia sendiri. Ya. Bagaimana? Itu tadi. Akhirnya dia yang membuat jujur adalah si karyawannya sendiri, Mas. Jadi manajemennya itu manajemen keterbukaan bahwa bagaimana bosnya ini tetap baik menjalin komunikasi. Apa enggak rugi? Dia tidak merasa rugi, Mas, herannya. Ya. Kok iso, Bos? Bah. Yang pula diganti dewi rezeki. Loh. Ini manajemen modern apa manajemen lintas teritorial ini kan? Ini Ya, manajemen ketika langitan masuk, ini. ruginya. Gimana, Mas? Manajemen langitan ini. Nah, manajemen langitan nih, teman-teman. Tapi ada laporannya gitu, Bang. Ada. Tetap ada, Mas. Hari ini omsetnya sekian, laku sekian. Tetap ada. Tapi ya itu manajemen langitannya itu luar biasa. Orang tahu ngamuk apa itu? Orang ngamuk maksudnya, "Weh, kamu kerja gini-gini." Enggak, Mas. Didelok tok, wis. Wis ya. Terus briefing, ada waktu briefing apa enggak, Pak? Oh, no. Tetap briefing ada, ya. Saiki kerja sing apik. Ya, lek kamu kerja apik, pelanggannya tambah, maeme tambah, pendapatannya tambah, rezekine tambah, kowe tak tambahi. Nah, Iya, iya. ya hanya itu. Sebelum mulai kerja, dulu berdoa selesai. Ya sama seperti saya pengalaman dulu, saya sebetulnya sih pernah sih ditipu oleh karyawan. Saya sebetulnya nggak tahu dia tuh menipu saya atau enggak. Tapi lama kelamaan ya dia apa ya? Ya ketahuan ya dia keluar sendiri. Iya. Jadi apa ya? Seperti hukum alam. Jadi kalau karyawan curang dengan pemiliknya atau pengusahanya pasti cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Oke, selanjutnya dari Pak Muhammad Abdul Malik, izin bertanya, untuk mempertimbangkan agar bertemu karyawan yang solid dan saling percaya itu bagaimana, Pak? Dengan engagement ini berkaitan dengan topik kita. Nah, percaya itu diawali dari keterbukaan. Ya. Tapi seringkali itu keterbukaan itu mohon maaf dimanfaatkan orang. Dimanfaatkan artinya apa? Ya artinya disalahgunakan. Ayo, saya dengan Mas Pram ini ya wis dalam kapasitas apa kita terbuka? Dalam hal apa kita tertutup? Kan tetap ada batas-batasnya seperti itu. Terbuka bukan berarti semuanya, aku ingin utang sakmene, aku ingin, ya enggak perlu kan? Artinya hal-hal apa yang perlu dibuka untuk membangun keberlangsungan usaha. Satu, membangun keberlangsungan pertemanan persahabatan kita. Biar perlu dibangun juga bahwa meskipun sama-sama karyawan, tetap ada jalinan emosional. Tidak sebatas sama-sama, kita kan sama-sama bawahan. Mari kita berjuang demi bawahan. Enggak kan enggak sampai ke situ juga. Itu sudah sampai level organisasi mohon maaf konteks tertentu kan sekarang bermunculan organisasi yang menaungi itu. Tapi konteks di sini adalah keterikatan emosional. Mas Pram itu senangnya dijak omong masalah laundry. Ya sudah, ayo kita bicara tentang laundry. Mas Pram tahu saya sukanya dijak omong UMKM, ya sudah kita ngobrol situ. Jangan ngobrol yang lain. Nggak nyambung, nggak akan respon. Kalau sudah nggak respon ya jangan. Mas Pram itu dijak omong kok angel ya.
Bukan angel karena kita tidak tahu apa yang menjadi minat, interest dari lawan bicara kita. Nah, keterikatan itu kan perlu ada keterbukaan. Kok sebetulnya ingin usaha begini loh. Nah, itu kan salah satu bentuk keterbukaan. Siapa tahu yang diajak cerita ini nyambung. Oh iya, aku punya teman. Oh, aku punya kenalan di daerah sini nih. Nah, siapa tahu nyambung, ada rezeki datang. Lah, adalah. Kan begitu ceritanya. Bukan berarti ya sebatas posisi sama-sama karyawan, sama-sama bekerja, selesai. Hidupnya sangat monoton sekali. Dan lama-lama akan jenuh. Kalau jenuh lama-lama pusing. Kalau pusing lama-lama stres. Kalau stres lama-lama, nah wis lama-lama numpuk. Maka biar tidak numpuk, ayo kita sering cerita. Cerita bukan ngerasani, bukan gibah, tapi cerita yang bisa meningkatkan kapasitas keterikatan kita. Itu Mas Bram. Mantap. Jadi sudah dijelaskan semuanya bagaimana cara meningkatkan keterikatan antara pengusaha dan karyawan. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, mohon untuk mengisi formulir absensi yang sudah saya share di kolom chat. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, monggo dipersilakan untuk mengisi formulir absensinya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya tunggu. Apakah sudah jelas semuanya? Jadi sharing aja Pak Kuku dan Bapak Ibu. Jadi karena karyawan saya tidak terlalu banyak, cara saya untuk meningkatkan engagement itu biasanya mungkin 2 bulan atau 3 bulan sekali. Karyawan saya ajak nonton bersama, makan bersama. Itu ngobrol bersama itu meningkatkan kedekatan saya dengan karyawan. Jadi saya menganggap karyawan itu sebagai partner kerja, rekan kerja, bukan sebagai bawahan saya. Meskipun saya tetap harus menggaji setiap tanggal 1, tapi saya ingin lebih hubungannya seperti itu, ngobrol bersama. Soalnya kalau saya meningkatkan hubungan saya dengan karyawan itu pasti akan istilahnya ngemong customer saya, Pak Koko. Jadi menjaga customer saya agar selalu datang ke usaha saya. Jadi kalau karyawan merasa diperhatikan, pasti dia akan selalu menjaga, selalu punya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja mereka. Kalau menurut Pak Koko gimana Pak? Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Ya, jadi teman-teman, ketika kita memposisikan karyawan itu adalah partner, yang kita bangun adalah keterikatan emosional, maka akan banyak dampak positif yang kita dapat. Apa itu? Nah, karyawan itu akan bercerita ke pelanggannya. Duh, juraganku ini jos, wapi. Satu. Tapi sebaliknya, juraganku cerewet, main pelit, ini gak ono. Nah sudah, auranya sudah aura negatif. Betul. Tapi kalau keterikatan emosional positif, rezekinya ya lancar. Ya. Pelanggan banyak. Pelanggan baru bertambah. Betul. Orderan tambah kan gitu jadinya. Iya. Wih, bakso di sana lo enak. Nambah kuah sak piro pun ngomong kuah ya, ngomong bakso malian. Ada ini penjual bakso itu dilos Mas. Wes njupuk-njupuk dhewe. Ya. Engko lek ngitung arek ngadep bosnya itu. Entake piro-piro selesai. Jadi dia punya kelebihannya keterikatan dengan karyawannya itu dengan cara seperti itu. Karena apa?
dia menerapkan ke pelanggan, ke pembelinya itu dengan cara jupuk-jupuk ODW, ku ono mangkoke, karyawanku nanti sinuci ka mangkoke, selesai. Butuh ya butuh duit yang jupuk, pingin es ya tuku, seperti itu Mas Bram. Malah Kecil. justru kalau dibebaskan seperti itu, malah karyawan itu kalau mau berbuat curang itu malah nggak berani malah. Jadi kalau Betul. Tapi lah suwinge wah kuat tat mau malah grewegetan iya, gak betul. nyaman malah. Betul, betul. Gitu ceritanya. Bapak atau Ibu Aga Walesa mungkin mau bertanya. Tadi ada raise hand. Silakan. Aga. Aga Walesa, ya. Silakan. Dari tadi angkat tangan. Aga monitor. Silakan. Monitor suara Ya. saya, Mas. Ya, silakan Pak Aga. Mohon maaf nih, aduh merah sinyalnya. Nggak bisa buka Iya, enggak video. apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ini Pak, apa yang disampaikan oleh Pak mentor tadi itu kita sudah melewati itu Pak. Jadi kita dulu itu bermitra dengan karyawan, benar-benar kita kayak keluarga. Sampai karyawan pun setiap tahun ada gathering, setiap tahun kita dapat THR, dapat TAT, dapat bonus, Wow. uang shift, juga uang transport, dan gaji pokok. Gaji pokoknya UMK. Tapi dengan kedekatan kita seperti keluarga, si karyawan jadi merasa memilikinya bagus, memiliki perusahaannya jadi bagus. Tapi ada negatifnya, jadi si karyawan itu mengulik undang-undang yang memang apa ya yang skala upah belum dibayarkan ke saya. Seolah gitu. Jadi seolah ingin tahu detail keuangan perusahaan. Nah, dari sisi ini saya kurang setuju antara karyawan dengan sebagai pekerja dan manajemen sebagai pengusaha itu benar-benar terbuka gitu Pak. Dari sisi kesejahteraan harusnya teman-teman karyawan itu sudah lebih dari cukup. Kita memperhatikan itu. Tapi makin ke sini akhirnya dia membentuk serikat yang berafiliasi keluar. Nah, dengan berafiliasi keluar dan ketika kita telusuri serikatnya itu memang dibentuk, prasangkanya gini Pak, jadi kita itu berpikir bahwa teman-teman sekarang jadi seakan-akan disusupi untuk menjadi informan buat perusahaan. Karena sampai lapor ke manajemen di Jepang gitu kan. Kita sekarang jadinya ada gap, kalau kita mau pecat semua karyawan juga akan berefek nanti di eksternalnya di kemudian harinya. Tapi ketika kita mau menaikkan pendapatan karyawan, kita tidak bisa juga karena memang secara order productivity kita masih ada belum ada peningkatan. Apa hal yang harus dilakukan sama kita sebagai manajemen Pak untuk menjadi dekat kembali, karena sekarang gapnya benar-benar kita pun jadinya biarkan mereka masuk untuk sekelompok itu, kurang lebih ada sekitar 120-an. Kita jadi membiarkan mereka masuk tanpa bekerja pun nggak apa-apa, dibuat nggak betah. Kita jadinya merekrut lagi karyawan. Jadi kita kelebihan karyawan sebenarnya kurang lebih sekitar 100 orang. Jadi yang lainnya biarin aja masuk satu persatu pergi. Itu memang nggak baik, tapi memang kondisinya mereka tidak bisa ikut di diskusi secara rasional. Tetap mereka ingin mengetahui keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kurang lebih gitu Pak. Mohon masukannya. Ya. Jadi kalau ngomong ini sudah ngomong
apa ya? Konteksnya bukan lagi keterikatan ya Mas ya. Iya, iya, Oh, iya. sekarang jadi Karena- kondisi yang Bapak sampaikan tadi itu kita jadi udah lewatin. Sekarang kita malah Betul. kebalikan. Jadi Nah, kekeluargaan itu dimanfaatkan. that's right. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita sudah berusaha terbuka, meskipun tetap ada batasnya, keterbukaan kita itu ternyata Mas disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain kan begitu. Nah, sekarang kondisinya malah justru kontraproduktif apa yang dialami oleh Mas Aga. Nah, sekarang Betul, Pak. kira-kira apa yang dapat dilakukan? Kalau memecat jelas tidak mungkin karena harus akan berhubungan berhadapan dengan sekian Sekian kewajiban rupiah. yang Ya. harus dipenuhi oleh perusahaan Mas Aga. Nah, sekarang bagaimananya? Sekarang bagaimana? Berarti yang dapat dilakukan strateginya adalah bagaimana memposisikan dia, orang-orang itu pada posisi apa ya? Hidup enggan, mati tak mau. Betul, Pak. Sekarang seperti itu, Pak. Sekarang masalahnya kita dapat apa? Apa yang dapat kita harapkan jika memang sudah beda visi nih. Rohnya sudah beda. Spiritnya bekerja beda, spirit manajemen perusahaan pun juga sudah beda. Sehingga hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan praktis. Pertimbangan-pertimbangannya adalah pertimbangan-pertimbangan pragmatis. Praktisnya apa? Tetap perusahaan harus diselamatkan. Oke. Kalau memang perusahaan harus tetap menghargai mereka, oke saya hargai. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, batas-batas tertentu, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kalau semuanya masih dimanjakan, ya tidak kuat perusahaan mana yang mau. Maka ya lagi-lagi strateginya adalah bahasanya strategi perangnya adalah dibuat mati enggan, ya hidup enggan, mati tak mau gitu aja lah. Nanti lama-lama dia akan pada posisi cabangnya akan terpotong satu persatu. Lama-lama loh, aku tidak punya teman ini, ya sudah. Dia akan akhirnya mundur satu persatu. Kalau mengundurkan diri kan tidak perlu memberikan pesangon. Ya, betul, Pak. Apa tidak perlu diberi job atau batasnya atau apa begitu. Ya jadinya membuat perilaku seperti itu jadinya Pak Angga. Betul, Pak. Jadi ini kita sudah berjalan 1 tahun seperti ini, Pak. Kita berdiri di 2005, baru tahun ini yang kondisinya jadinya nggak harmonis gitu. Ketemu juga sama karyawan yang tadinya say hello lah gitu ya. Kita nggak ada batasan, nggak ada istilah bos-bosan gitu. Kita friendly aja, tapi sekarang mereka pun ragap, kita pun jadinya kagok kan. Ya. Kita Gimana udah itu Pak Angga? gimana, Kalau Pak? boleh. Gimana itu? Di Karawang, Pak. Oh ya. Aduh ya. Hati-hati di sana. Ya gitu, Pak. Jadi kita pun sempat yang keluar mengundurkan diri pun sempat mengancam supervisor, manajer gitu kan. Sampai mendatangi rumahnya, preman gitu kan. Kita pun jadi berpikirnya gimana nih ya solusi terbaik gitu kan. Akhirnya kita membentuk serikat tandingan, sindikat perusahaan yang memang ya jadinya nggak sehat lah Pak, kurang lebih jadinya nggak sehat. Tapi kita juga sayang perusahaan, tapi kita sekarang lagi berpikir nekat untuk memecat Pak. Langkah itu seperti apa Pak? Baik nggak ya? Kita mau memecat dengan kondisi ya 2 PMTK semuanya jadinya. Ngambil resikonya nggak terlalu tinggi Pak. Ya itu tadi kita setahun ini aja kita produktivitas kita turun 50% karena kondisinya juga nggak tahu ya karyawan itu sabotase atau enggak terhadap produk. Nah, jadi itu, produk pun banyak yang reject, banyak yang out of spec, banyak yang di rework gitu lah. coba diinvestigasi. Tidak gimana Pak? Diinvestigasi. Ya, kami sedang menelusuri dan kita pun kerjasama dengan beberapa tim investigasi dari luar. CCTV pun dipasang sebanyak 370 titik. Waduh. Tapi sampai saat ini mungkin ya kalau ngomongin maling kayaknya lebih pinter gitu. Siap. Itu Pak, kurang lebih Pak. Ye,
Siap Pak Angga. Tetap semangat Pak Angga. Di engagement ini kita mendapatkan apa ya, pencerahan untuk mendapatkan gimana ya kita biar menjadi keluarga lagi. Sebenarnya sih Pak, titik itu kalau saya ngelihat dari pimpinan kita, dari presiden direktur kita yang mau membuka diri, sebenarnya sih itu aja sih Pak kalau melihat saya ya. Karena memang dilaporkan ke pihak Jepang itu langsung direkturnya Pak. Jadi yang sakit hati itu yang pimpinannya langsung. Jadi kita tuh kena imbas. Di GM, di manajerial mau nggak mau jadinya kena imbas. Harus ikutin polanya gitu. Siap. Siap Pak. Walaupun sudah disarankan bahwa pola itu kurang baik, tetap karena memang orang luar ya, jadinya ya sudah. Jadi Pak di sini mungkin Bapak punya masukan yang Ya, jadi ya memang perlu bukan injak sana bijak sini kan enggak? Tetap bijaksananya adalah mencoba melaksanakan cek and recheck dari sebuah kondisi memang agak lama, memang agak berat, tapi demi mengambil keputusan yang tepat, meminimalisir dampak sosialnya, Pak. ya. Sementara itu sih Pak yang dilakukan. Siap, Pak Angga. Baik. Ya, Terima kasih. semoga masalahnya cepat terselesaikan ya. Amin. Terima kasih Pak Pram. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, karena sudah cukup waktunya, kita menuju ke Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu, monggo silakan mempromosikan bisnis dan usahanya untuk berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Silakan yang mau promosi bisnisnya, langsung open mic, open kamera, silakan. Closing statement. Ya, membangun engagement pengusaha ke karyawan. Bapak Ibu, teman-teman, meskipun punya karyawan 1, Anda sudah termasuk pengusaha. Karena Anda sudah termasuk pengusaha, maka bangunlah kedekatan emosional dengan karyawan itu. Karyawan itu susah karena dia manusia. Karyawan itu mudah, gampang diatur jika dia robot. Maka posisikanlah mereka sebagai rekan kerja, mitra kerja, partner mengembangkan usaha. Sehingga kita akan mendapatkan satu keberuntungan, kemanfaatan dari karyawan. Begitu Mas Pram. Wah, sip, mantap. Oke Bapak Ibu, sampailah pada pengumuman pemenang untuk penanya terbaik dan paling menarik jatuh kepada Mbak Emal dan Pak Muhammad Abdul Malik. Mana Mbak Emal? Mohon untuk menghubungi saya di nomor ini 081 803 837878. Sampai saya ingatkan Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikat mohon untuk mengisi absensinya. Pak Muhammad Abdul Malik nanti japri ke saya ya. Siap. Dan Mbak Emal. Oke Bapak Ibu, demikian webinar kali ini. Terima kasih banyak Pak Kuku atas insight-nya, pencerahannya pada malam hari ini. Semoga kita semua para pengusaha dapat meningkatkan hubungan baik dengan para karyawannya. Mohon maaf kalau selama saya menyampaikan sebagai MC mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di webinar minggu depan dengan materi yang menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuku. Malam.